Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya kreator MNL Channel. Di video kali ini saya kedatangan sebuah setrika dari pelanggan saya. Ini dia setrikanya. Oke. Yang mana kerusakannya mati total. Ini setrikanya merek Philips. Ini ya, kelihatan. Setrikanya merek Philips. Oke, langsung aja kita siapkan alat-alatnya, yaitu obeng, plus serta multi tester digital. Saya yang punya yang digital. Oke, kita lepas baut penutup ini berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Kita lepas perlahan-lahan. Kita lepas pelan-pelan. Oke, kita sudah melepas penutup bagian belakang. Kita buka penutup kabelnya ya. Kita buka penutup kabelnya ini. Oke, kita siapkan tang penjepit ya untuk melepas penutup kabel ini ya. Kita lepas bagian belakang tang ini. Kita lepas bagian tang belakang ini kabelnya. Oke, pelan-pelan, jangan sampai merusak kabelnya, karena kalau sampai merusak kabelnya, wah, harus kita ganti semua kabelnya ini. Oke, fungsi dari untuk melepas penutup kabelnya ini, kita akan mengecek. Apabila ada kabel yang putus, nanti kelihatan ya di multi testernya. Oke, satu lagi kita lepas penutup kabel. Nah, pelan-pelan. Oke, ini ya udah terlepas. Oke, siap. Kita siapkan, kita rapikan dulu kabelnya agar tidak melilit kemana-mana. Oke, kita siapkan multi testernya untuk mengecek kabelnya ini ya, untuk mengecek kabelnya. Kalau misalkan ada yang putus, ini nanti kelihatan di multi testernya. Oke, ini kabel masih bagus ya. Untuk kabel kecolokan listrik itu masih bagus ya, ini masih bagus kabelnya. Kita satu lagi, ini kabel yang satu lagi kita cek lagi. Oke, ini masih bagus semua ya. Oke, ini masih bagus semua. Kita akan mengecek ke bagian dalamnya ini ya. Untuk mengecek ke bagian dalam, kita harus membuka skrup atau baut yang ada di belakang ini ya. Kita buka berlawanan arah jarum jam. Oke, pelan-pelan kita bukanya. Pelan-pelan kita bukanya. Satu lagi, ini dia. Oke, udah kita lepas bagian skrup dari baut ini. Untuk selanjutnya kita lepas bagian pemutar ini ya. Kita lepas congkel sedikit, pelan-pelan, karena di bawah pemutar ini ada 2 buah baut. Kita lepaskan lagi kedua buah baut ini. Kita lepaskan lagi kedua buah baut ini, pelan-pelan. Oke, kita lepaskan 2 buah skrup atau baut ini untuk melepas gagangnya. Nah, ini udah terlepas gagang ini. Kita udah terlepas kan gagang ini. Kita cek lagi kabelnya, kalau misalkan ada yang putus pada kelihatannya. Oke, kita buka lagi skrupnya ini. Nah, ini dia skrupnya. Oke, kita lepaskan lagi pelan-pelan. Pelan-pelan ya, para pemirsa di rumah.
untuk membuka skrupnya ini. Oke, kita lepaskan skrup bagian depannya ini, karena ini ada 2 buah baut ya yang harus kita lepas. Ini 2 buah baut yang harus kita lepas untuk membuka casing atas itu bagian yang warna kuning ya. Oke, kita lepaskan pakai tangan saja. Oke, ini bautnya ini jangan sampai hilang ya. Ini bautnya ini jangan sampai hilang, karena kalau misalkan hilang satu itu nantinya nggak presisi, nggak krep gitu, enggak. Oke, kita buka lagi. Oke, kita buka lagi pelan-pelan. Nah, ini udah kebuka. Ini pelan-pelan kita bukanya, karena di situ ada lampu indikator setrika yang mana kakinya ini disangkutkan ke bagian casing ini. Kita lepas dulu. Oke, kita lepas. Nah, ini udah terlepas. Pelan-pelan aja ya. Kita lepas bagian penutup kuningnya ini. Kita jauhkan. Untuk kita mengecek lagi kabel yang ada di dalamnya. Ini pemutar otomatisnya masih bagus. Ini pemutar otomatisnya masih bagus. Kita lepaskan lagi penutup casing kalengnya ini. Ini dia penampakan dalamnya seperti ini ya, penampakan dalamnya setrika ini. Setrika merek Philips ini. Ini ada fuse. Kita cek lagi bagian fuse-nya ya. Nanti kita cek lagi bagian fuse-nya, takut fuse-nya mati atau putus. Oke, kita cek bagian fuse-nya mati apa enggaknya. Oke, kita siapkan lagi multi testernya ya. Multi testernya kita siapkan lagi. Tidak kelihatan multimeternya, saya dekatkan lagi multi testernya ya biar kelihatan. Kita set di bagian bip ya, kalau misalkan ada bunyi bip, nah itu baru bagus, masih bagus. Nah, ini kita cek. Nah, ini masih bagus, ini fuse-nya ya. Untuk fuse-nya masih bagus. Kita akan cek lagi bagian yang lain. Kita cek lagi bagian yang lain supaya kita bisa memastikan yang mana yang rusaknya ini ya. Karena setrika ini banyak komponennya ya. Untuk setrika ini banyak komponennya. Ada komponen elemen, fuse. Kita lihat lampu indikatornya ya. Nah, ini dia lampu indikatornya, resistornya kelihatannya sudah pecah ini ya. Nah, ini dia. Ini resistornya ini sudah pecah. Pantas mati total ya. Resistornya sudah pecah. Udah nggak bisa diperbaiki ini resistornya, kita harus ganti bagian resistornya ini. Oh, lihat, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini bagian resistornya pecah. Oke, fix. Ini resistor bagian lampu indikatornya yang pecah. Oke, siap. Nah, ini kita ganti saja ya. Kita ganti saja bagian lampu indikatornya ya dengan 2000 perak ini ya. 2000 perak kita bisa memperbaiki setrika mati total. Ini dia barangnya. Oke, kelihatan kecil ya. Oke, kita sambungkan ke bagian pin kaki lampu indikator sama ke bagian setrikanya, kabelnya itu kita putar, kita lilitkan yang bagus ya.
kita menggunakan tang lancip. Kita lilit yang bagus agar supaya tidak lepas lagi. Oke, kita sambungkan ya, maaf, kita sambungkan ini bagian pin kaki lampu indikator yang satu ke bagian setrikanya ya. Pantas ini mati total karena resistornya tadi udah pecah. Ini kita udah langsung ganti aja sama lampu indikator setrika yang baru ya. Oke, kita sambungkan lagi bagian kaki pin setrika ini ke bagian lampu indikator ya. Kita lilitkan lagi ke bagian lampu indikatornya ya, setrika ini menggunakan tang lancip. Untuk para pemirsa di rumah, mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda untuk memperbaiki setrika ini, terutama ini yang ini setrika merek Philips, dimana keluhannya tadinya mati total ya. Mati total karena resistor dari lampu indikatornya ini udah pecah, jadi udah tidak nyambung lagi. Oke, kita cek ke bagian listrik 220 ya. Kita cek nyala enggak. Ini dia colokannya dari setrika, kita colokan. Nah, ini dia lampu indikatornya sudah menyala ya. Oke, lampu indikator setrikanya sudah menyala dan setrikanya sudah bisa panas ya. Nah, ini setrikanya udah bisa panas. Kita cabut lagi untuk merapihkan kembali bagian kabelnya ini. Kita isolasi. Oke, ini udah bagus ya. Kita isolasi dulu bagian kakinya ini agar tidak menyentuh satu sama lain. Kalau menyentuh bisa konslet ya. Oke, untuk para pemirsa di rumah, Anda dengan modal Rp2.000 Anda sudah bisa memperbaiki setrika merek Philips ini yang keluarnya mati total. Oke, kita isolasi dulu bagian kaki lampu indikatornya ini agar supaya tidak menyentuh satu sama lain. Jangan lupa mohon dukungan like, komen, serta subscribe-nya untuk para pemirsa yang ada di rumah, agar supaya saya bisa lebih bersemangat lagi membuatkan video-video yang mudah-mudahan bisa membantu Anda di rumah untuk memperbaiki setrika ini dengan modal Rp2.000. Dengan modal Rp2.000 Anda bisa memperbaiki setrika yang mati total. Dengan modal Rp2.000 Anda bisa memperbaiki. Untuk itu saya mohon dukungan like, komen, serta subscribe-nya. Dan jangan lupa di-share agar tetangga-tetangga kita, teman-teman kita bisa memperbaiki setrika ini. Kalau misalkan ada peralatan rumah tangga Anda di rumah, ada yang nggak hidup, mati total, tonton saja video saya ini. Di channel saya ini banyak sekali tutorial cara-cara memperbaiki dari kipas angin, setrika ini, set-top box. Silahkan berkunjung ke channel saya.
ke channel MNL Channel, dimana di situ banyak sekali tutorial cara perbaiki peralatan rumah tangga Anda yang ada di rumah. Jangan diburu-buru dibawa ke bengkel, Anda bisa memperbaikinya sendiri di rumah. Oke, kita masukkan lagi casing bagian atas dari kalengnya ini. Nah, kita masukkan lagi penutup yang warna oranye. Awas, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan itunya, lampu indikatornya, karena lampu indikator harus berada di atas penutup yang kuning ini. Oke, kita paskan ke lubang bautnya ya, seperti semula. Kita paskan ke lubang bautnya ini. Kita rapikan lampu indikatornya agar supaya tidak menempel kaki-kakinya ini. Oke, kita selipkan lagi ke bagian penyelipnya ini. Oke, kita selipkan lagi bagian ini. Kita skrup pakai baut. Ingat ya, bautnya jangan sampai pada hilang. Kalau misalkan hilang nanti nggak presisi. Jangan sampai hilang. Nah, ini plat ini jangan sampai hilang, karena itu juga termasuknya pengunci ya, pengunci dari bautnya ini agar tidak kemana-mana larinya ini. Oke, kita paskan dulu, ini belum pas, kita paskan lagi sama lubang bautnya yang ada di bawah itu. Kita lepaskan pelan-pelan, geser gitu sedikit-sedikit agar bisa pas gitu sama lubang bautnya ini. Oke, ini setrika ini udah bagus ya. Ini setrika udah bisa menyala dan udah bisa panas seperti semula. Seperti Anda baru membelinya kembali di toko ya. Dengan modal Rp2.000 Anda bisa memperbaiki setrika yang mati total ini. Modal Rp2.000 loh. Modal Rp2.000 zaman sekarang cuman bisa beli permen doang, cuman bisa beli es, bisa apa aja, murah sekali. Nah, ini kita skrup lagi bagian penutup skrupnya ini. Oke, ini satu lagi kita skrup lagi. Oke, kita skrup lagi. Nah, ini udah bisa diperbaiki, ini udah bagus. Ini saya sudah coba tadi. Ntar kita coba lagi bagaimana hasilnya. Kita sudah menutupnya ini. Oke, kita kencangkan, kita cek lagi biar supaya kencang, baru kita press gitu ya. Kita masukkan lagi penutup gagangnya ini, kita masukkan seperti semula. Kita masukkan seperti semula ininya. Kita paskan lagi sama lubang bautnya, karena dia di atas sana ada bautnya 2 ya. Oke, kita masukkan lagi bautnya yang ada 2 ini. Kita kencangkan searah jarum jam, putarannya searah jarum jam ya. Kalau mengencangkan itu searah jarum jam, kalau membuka skrup ini berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kita kencangkan berarti searah jarum jam ya, putarannya searah jarum jam kalau kita mengencangkan. Oke, kita kencangkan lagi, kita cek lagi biar kencang, biar ngepres. Oke, ini udah. Jangan lupa skrup bagian belakangnya ini skrupnya bagian belakang.
Kita masukkan lagi, kita putar-putar lagi searah jarum jam. Kita pasin dulu sama lubangnya ini. Oke, kita kencangkan searah jarum jam. Kita kencangkan searah jarum jam. Yang satu lagi kita kencangkan lagi, kita masukkan lagi ini bautnya. Kita masukkan lagi ke lubang bautnya. Kita tutup. Karena setrika ini sudah bisa menyala kembali. Alhamdulillah setrika ini sudah bisa menyala kembali, sudah bisa dipergunakan kembali seperti semula. Panasnya juga udah keluar, karena sebelumnya ini setrika mati total ya. Setrika ini mati total tadinya. Oke, kita masukkan kembali penutup bagian belakangnya ini. Kita masukkan kabel-kabelnya dulu, jangan sampai kejepit sama casingnya ini. Kalau misalkan kejepit lama kelamaan bisa putus ya. Kalau misalkan kejepit, kita paskan lagi ini penutup bagian belakangnya ini. Kita masukkan lagi, kita preskan lagi. Setelah itu kita baut lagi seperti semula ya. Kita press, kita dorong dikit pelan-pelan. Kalau bunyi krep berarti udah masuk itu. Oke, kalau ada bunyi krep berarti udah masuk. Nah, ini udah masuk. Kita ambil bautnya. Ini dia masukkan bautnya ke lubang bautnya yang seperti semula. Kita kencangkan menggunakan obeng flash. Kita putar searah jarum jam. Kita putar searah jarum jam. Oke, kita putar sampai kencang. Bisa, oke. Kita putar yang kencang ya, seperti semula ya. Oke, ini dia penampakannya seperti semula. Dengan modal Rp2.000 Anda bisa memperbaiki setrika mati total. Mari kita cek ini udah menyala kembali. Oke, demikianlah video tutorial